rusaknya tatanan rumah tangga, masyarakat, dan juga negara disebabkan karena perbuatan dosa dan maksiat. Dan kalau kita lihat, orang juga menjadikan kebebasan untuk berbuat dosa dan maksiat, kebebasan dengan keyakinan, kebebasan untuk berbuat apa saja dengan mengangkat hak asasi manusia. Ini juga sebagai berhala yang baru. Berhala yang baru yang diangkat oleh sebagian orang untuk membolehkan semua apa saja yang dilakukan oleh manusia. Apa saja. Apakah dia berpegang kepada ajaran yang sesat, pemikiran yang sesat, pemahaman yang sesat, menyembah kepada selain Allah. Ketika diingatkan, ini hak asasi manusia. Ketika orang banyak berbuat zina, lesbi, gay, homo, liwat dengan alasan hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia sudah dijadikan berhala oleh manusia, dianggap segala-galanya. Seolah-olah kita hidup ini nggak punya agama dan nggak punya pencipta yang menciptakan manusia, yang kita wajib beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak kepada yang lainnya, yang punya aturan yang lengkap tentang hidup dan kehidupan manusia, yang manusia wajib berjalan di atas jalan itu dan nggak boleh menyimpang dari jalan itu, yang akan diazab seperti azab yang menimpa kaum Lut, menimpa kaum Nabi Nuh, kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Shu'aib, dan yang lainnya, kaum Nabi Saleh, dihancurkan, diazab oleh Allah. Cuma umat Islam ini dengan diutus Nabi Muhammad SAW tidak langsung diazab, tapi pasti akan diazab, tapi nggak diazab langsung. Kalau umat-umat terdahulu, ketika mereka berbuat kesalahan, berbuat dosa, langsung diazab oleh Allah, langsung. Tapi umat Nabi Muhammad SAW tidak langsung diazab, ditunda oleh Allah, diberikan waktu oleh Allah, tapi pasti akan diazab dengan perbuatan dosa dan maksiatnya. Makanya ketika para ulama memberikan tafsiran ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat atas sekalian alam, disebutkan bahwa di antara rahmatnya Nabi Muhammad SAW, orang ketika berbuat kesalahan itu enggak langsung diazab. Itu di antara makna rahmatan lil alamin, luas maknanya yang dijelaskan oleh para mufassirin tentang ayat ini. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kita harus berhati-hati dalam masalah ini, karena ketika banyaknya dosa, banyaknya maksiat, bukan mustahil Allah akan azab semuanya. Hatta di situ banyak juga orang-orang yang saleh, yang taat. Ketika ada seorang istri Nabi bertanya, Rasulullah, apakah anuhlaku wa fina salihun? Apakah kita akan dibinasakan sedangkan di antara kita ada orang-orang saleh? Apa kata Nabi? Naam, idza kathrul khabath. Iya, kalau sudah banyak kejelekan yang ada di masyarakat. Kalau sudah banyak kejelekan, maksiat, terang-terangan orang berbuat maksiat dan bangga dengan maksiat. Apakah di media cetak, media elektronik, atau yang lainnya, orang bangga dengan maksiatnya. Allah akan turunkan azab. Idza kathrul khabath, kata Nabi SAW, apabila sudah banyak kejelekan, banyaknya kerusakan, Allah semuanya Allah akan timpakan azab. Meskipun di situ ada orang-orang yang taat dan Allah bangkitkan menurut niat mereka nanti pada hari kiamat.